Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Ayat ini tiap pekan kita dengarkan di mimbar khutbah. Kalau di kabupaten ini ada pengumuman dari Pak Ibu Bupati yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini juga sangat penting sehingga harus diulang-ulang tiap mimbar Jumat. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-mau. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, bupati mati. Pelan-pelan juga itu. Semua mati. Berarti yang jadi masalah sesungguhnya bukan mati. Sebab mau atau tidak, sehat atau sakit, pejabat rakyat biasa, tiba saatnya pasti mati. Yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah bagaimana kondisimu mati. Allah ingatkan, jangan sampai lagi judi mati. Jangan sampai lagi sabung ayam didapat sama polisi. Kejar. Judi ilegal. Kejar, jangan lari. Masih lari, polisi kejar. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Polisi besar perutnya. Jangan lari, masih lari juga. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Satu kali. Masih lari, dua kali. Masih lari, tiga kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Kepalanya kena. Saya tanya temanku yang polisi, bos, bagaimana caranya kakinya kau tembak? Kenapa kakinya kena? Kepalanya kena? Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok, Ustaz. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Bu, jangan musuhi polisi. Kira-kira Bapak pikir enak di Indonesia kalau tidak ada polisi? Rumah dirampok, istri dibunuh, anak diperkosa, harta dijarah, Bapak cari siapa? Kori. Mana ketemu? Ayo, ibu-ibu, motor dirampok, ibu cari siapa? Pak Imam. Tidak ketemu. Nah, saya pergi ceramah, macet mobil, tidak gerak-gerak mobil saya baca surah Yasin, belum goyang mobilku. Saya baca ayat kursi, malah makin macet. Begitu datang polisi lalu lintas, lancar perjalanan. Makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau Pak polisi mati, siapa yang bungkus kok? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama jangan maki-maki polisi, bersinergi membangun Republik Indonesia. Kalau polisi marah dicari nyakal pasal. Kau melanggar, kau tidak lihat di rambu-rambu. Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat apa. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Itu polisi film India, bukan polisi di Purwakarta. Polisi Kapolresnya tadi Pak saya lihat cakep.
waktu zikir tutup mata hafal juga surah Yasin, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Polisi juga lindungi dan sayangi rakyat. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilpres. Politisi kalau mau dipilih Pak, waduh penampilannya kalau Ustadz Dasar pakai gamis, pakai serban, keluar masuk masjid, pilih saya. Begitu terpilih, tidak pernah lagi datang ke masjid. Ada begitu di sini? Ada. Nah, anggota DPR kan biasa banyak begitu kan, masuk. Ada begitu? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Jangan Islam pencitraan, Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah. Dan di tempat ini ternyata saat kita dengar pengajian, baru membaca ayat suci, zikir, doa, masih juga banyak setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk juga. Setan itu dalam bentuk handphone. Ibu-ibu yang pegang handphone, saya doakan suamimu kawin lagi. Kenapa bapak-bapak yang ibu? Simpan dulu handphone, simpan. Tidak enak rasanya saya ceramah, ibu-ibu tidak perhatikan saya. Saya kasihan jauh-jauh dari Sulawesi Selatan. Masya Allah, menghargai acara. Demi Allah Pak Ibu Bupati, ini bajuku kan seperjalanan musafir dakwah ini sudah hampir 1 minggu. Baju sudah hancur-hancur, bau sudah. Saya bilang sama petugas hotel semalam, bisakah jadi malam ini? Karena saya mau ke Purwakarta memberikan penampilan yang terbaik. Dicuci langsung ini baju saya, langsung. Kenapa? Menghargai undangan Ibu Bupati. Tadi saya dijemput, saya kira pemain sinetron. Cantik juga, ternyata dikasih tahu Ibu Bupati. Saya kira artis. Masya Allah. Allahu Akbar. Pasti ini adik mahasiswa kalau mau demo tidak jadi, lihat Ibu cantik. Kurang deh. Ayo simpan dulu handphone, kita dengar dulu ceramah ya. Simpan. Selama ibu-ibu pegang handphone pasti tidak dengar ceramah, pasti yang dilihat handphonenya ya. Kita mau dokumen Ustadz, gampang. Kalau ibu yang rekam, gambarnya tidak jelas, suaranya tidak jelas. Gimana caranya Ustadz? Tuh ada kamera saya bawa, kameranya bagus, suaranya jernih. Gimana cara nontonnya Ustadz? Buka YouTube, tulis Dasat Latif Purwakarta. Nah, keluarlah itu. Jangan lupa like and share. Bu, kalau kau follow artis apa kau dapat? Hai guys, kita lagi di Plaza Indonesia guys, beli sepatu 5 juta guys, apa kau dapat? Kalau kau follow ulamamu, selain kau angkat martabat ulama, 2, kau dapat ilmunya pahala, kau amalkan ilmunya pahala, kau share lagi ilmunya pahala. Kasihan kita lihat selebriti yang tidak jelas kontennya, puluhan juta penontonnya. Sekalinya ustadzmu yang jadi teladan, followernya 1.500. Gak ketawa, saya serius ini. Follow Dasat Latif. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu, berapa jari-jarinya, Bu?
cacat dong. Masa 10? Nggak ada jari-jari kakimu. 20. Ini malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang mampu catat air hujan? Ada? Tidak. Kenapa? Biar banyak, kalau jatuhnya satu-satu. Ini banyak, jatuhnya bareng-bareng, laju, tidak bisa dicatat. Lalu Nabi bertanya ke malaikat itu, wahai malaikat pencatat air hujan, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di gunung, semua aku catat ya Muhammad. Satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa kau tidak bisa catat? Karena jumlahnya lebih banyak daripada tetesan air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di pekarangan kantor Purwakarta, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka ketika berkumpul seperti ini Pak, bersalawatlah. Kita tentu tidak bisa masuk surga karena tidak ada dosa. Bukan orang tidak ada dosa yang membuat orang masuk surga. Kalau orang tidak masuk surga, karena orang masuk surga hanya karena tidak punya dosa, maka demi Allah tidak ada isinya surga kecuali Muhammad SAW. Mana ada manusia yang tidak punya dosa? Lalu kenapa orang masuk surga? Ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya, ternyata timbang punya timbang lebih berat kebaikannya daripada keburukannya meskipun selisih 0,1%. Maka ketika kumpul begini perberat amal dengan apa? Salawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau ajak salawat, kita tanding hari ini, boleh? Boleh Bu? Saya mau dengar mana lebih kencang salawatannya bapak-bapak dengan ibu-ibu. Karena saya lihat ini ibu-ibu yang banyak ya. Nah, bapak-bapak diam dulu, kita dengar dulu ibu-ibu. Ayo salawat bareng-bareng, ikut sama saya Bu ya. Salatullah salam. Ayo keras ibu yang di sana, ayo bareng-bareng. Ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nilainya 8,5. Itulah suara perempuan, tidak bisa kencang dia Pak, namanya sahdu. Suara gini yang bisa membuat kita tergoda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu perempuan tuh membuat kita mubah. Lagi di mana Dek? Di rumah aja Pak. Makanya Dedek, cewek pegawai honor, kalau kau ditelepon Pak Kadis jangan mendayu-dayu. Nanti terjadi layangan putus. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam Pak Kadis. Coba kau tegus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana Dek? Di kantor. Apa kau tanya-tanya? Udah di teleponnya lagi kau besok. Bahaya ini. Ini ayo ibu diam. Kita dengar nih bapak-bapak. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo Pak, ayo keras. Ayo. Salatullah nilainya 8,9. Ngomong saya. Sekarang ibu bapak diam, kita dengar Forkopimda. Cocok itu ya, Forkopimda. Sekda, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pengadilan Agama, Kajati, Dandim, ada dia di sana. Nah, ayo bapak-bapak, dia lihat juga saya di sini melalui TV. Ayo Pak, ayo jangan mempermalukan tentara dan polisi. Yuk, sholatul. Itulah pentingnya masyarakat menyatu dengan Forkopimda. Baiknya dia ada di sini supaya didengar. Nggak muat Ustaz, berapa banyaknya di sana? Kalau di sini supaya masyarakat juga melihatnya. Nah, cuma lain kali ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, nah, ayo kita bareng-bareng semua, ayo semua. Perempuan, anak-anak, lelaki, bapak-bapak, ibu-ibu, yuk semua. Salatullah salamullah ala toha Rasul
agama. Ternyata tadi ibu-ibu teriak selawatan nilainya 8,5, bapak-bapak 8,9. Kalau gabung dua-duanya, laki perempuan, bapak adik semua, suaranya menjadi 100%. Artinya kalau mau maju Purwakarta, yang pertama hilangkan sekat-sekat perbedaan. Tidak ada Jawa, tidak ada Sunda, tidak ada sipil, tidak ada polisi. Semua kita masyarakat Sunda bersatu. Timur Tengah, Pak, Bapak Ibu tahu Timur Tengah, Arab dan sekitarnya, satu aja bahasanya, Pak. Satu aja bahasanya, rasnya cuma satu, Arab. Sekarang Syam, negeri yang disebut dalam Quran, kacau balau. Kenapa? Karena perang, karena perbedaan pendapat. Itu satu bangsa, satu bahasa. Kita Indonesia, Pak, Bugisnya, Jawanya, Sundanya, Manadonya, Bataknya, Maduranya, pasti lebih gampang kita dipecah belah. Karenanya modal kita membangun persatuan. Kenapa biasa kita berpecah belah? Satu, karena isu-isu politik. 2024 di depan mata, maka politisi jahat mulai memanfaatkan isu-isu agama, mulai memanfaatkan isu-isu etnis, mulai memanfaatkan dan mencari simpati dengan isu-isu sara. Karena paling gampang kalian ditarik perhatianmu ketika isu agama dijual. Maka saudaraku, silakan kau berbeda politik, tapi jangan kau berpecah belah. Sudah tidak saatnya orang Islam dibodoh-bodohi politisi. Sudah tidak saatnya bangsa Indonesia kita dibodoh-bodohi dengan isu ras. Mari kita bersaudara. Tidak ada enaknya orang rusuh, tidak ada enaknya orang bertengkar. Mau bukti? Coba lihat sekarang. Efek Pilpres 2019 sampai sekarang cebong kampret belum menyatu. Para